keempat itu kungfu. Kungfu itu artinya kungfu. Jadi bisa buat kosakatanya kita bisa bilang Wan Kan Kungfu有关的电影我喜欢看跟功夫有关的电影. Itu artinya saya senang melihat film yang berhubungan dengan kungfu. Lalu ada yang ini mau coba buat ini kalimatnya. Atau ada yang bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Setelah kungfu itu putan dengan ercie. Putan ercie itu ini. Putan ercie itu biasa ini contohnya. 那家超市的水果不但新鲜而且便宜。buah-buahan yang di supermarket itu tidak hanya putan itu tidak hanya segar, xinxian itu segar. Lalu ercie juga murah, pieni itu murah. Lalu ini yang kedua itu Xiaowang putan hui shuo yingyu. Xiaowang tidak hanya bisa berbahasa Inggris, hai hui shuo hanyu, hanguoyu, juga bisa berbahasa Korea. Jadi di belakangnya ini biasanya itu sejenis punya caputo dengan yang belakangnya. Misalnya suiko itu yang suiko ini selain xinxian bisa juga pienyi. Atau ini bisa berbahasa Inggris maupun berbahasa sama-sama yang bahasa juga di belakangnya. Lalu 他不但是我们的老师，也是我们的朋友. Dia tidak hanya guru kami, juga teman kami. Kira-kira yang putan ada yang nggak ngerti nggak ya? Atau aku jelaskannya agak bingung gitu untuk putan ercie. Putan itu bisa diletakkan di paling depan nggak ya? Kalau dalam grammar sebelum subjek misalnya, boleh nggak ya? Atau Oke, putan bisa juga diletakkan di depan kok. Seperti yang ini kan, putan Mali hui changke, tidak hanya Mali yang bisa bernyanyi, Anna ye hui changke, Anna juga bisa bernyanyi. Jadi dia beda lagi. Jadi kayak dibandingkan dengan temannya gitu, tidak hanya dia yang bisa nyanyi, Anna juga bisa. Kalau yang atasnya ini kan putannya di belakang ini Mali, dia itu jadinya Mali tidak hanya bisa bernyanyi, dia juga bisa nari. Jadi yang dibandingkan itu jadinya beda. Masih ada pertanyaan untuk putan ercie hai ye. Kalau gak ada yang mau coba buat ini contoh kalimat pakai putan ercie atau hai, pakai ini. Ada yang mau coba?
Kalau nggak ada yang mau coba buat? Mungkin bisa kalau misalnya bilang, 你不但是我的好朋友，而且也是我的妹妹。你不但是我的朋友，而且 boleh kok. 你不但是我的朋友，而且是我的妹妹，也可以。Untuk yang putan, Ercie masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ya. Kita lanjut ke ini nomor 7. Nomor 7 itu 做人tuh kayak menjadi orang. Jadi contoh kalimatnya 我们做人应该要善良一点. Kita jadi orang itu harusnya baik sedikit gitu. 做人 ada yang mau coba buat ini kalimat 做人? Kalau agak ada, kita lanjut ini ya, yang berikutnya. Nomor 8 itu tauli. Tauli itu kayak prinsip. Prinsip biasanya tauli itu dipakai nih, kayak 做人的道理. Prinsip menjadi ini orang 做人的道理 atau enggak 讲道理. 讲道理 itu kayak ngomong tentang prinsip gitu. Lalu biasanya tauli itu kalau kalimatnya itu kayak 你别说了, kamu jangan ngomong lagi. 道理我都懂. Prinsip saya tahu semua prinsip-prinsip. 道理我都懂. Lalu yang ini yang kedua, 道理我都懂. Semua prinsip saya tahu, 但是很难做到. Tapi susah dipraktekkan gitu. 很难做到. Lalu 他很喜欢跟别人讲道理. Ini mungkin lebih sering dengar ya. 他很喜欢跟别人讲道理. Dia sangat suka berbicara tentang prinsip dengan orang lain. Jadi untuk tauli ada pertanyaan? Atau ada yang mau coba ini buat kalimat tauli? Kalau nggak ada, lanjut ya. Ini yang berikutnya itu setelah tauli yang 9 itu zheng. Zheng itu biasa dipakai dengan 挣钱, mencari uang. Kayaknya kemarin udah pernah dibahas ya 挣钱. Jadi ini langsung aja. 你现在是个成年人. Kamu sekarang merupakan ini orang dewasa. 也应该自己出去挣钱了.
sudah seharusnya pergi mencari uang sendiri. 也应该自己出去挣钱了。Lalu ini contoh yang kedua, 爸爸挣钱不容易. Ayah mencari uang tidak mudah. 所以我们要省点花钱. Jadi kita harus berhemat dan menggunakan uang. Untuk Zheng, ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Kalau itu lanjut, setelah Zheng itu cusi. Cusi itu kayak biasanya cusi itu dipakai kalau misalnya anak-anak di Cina itu dia sekolahnya itu juara 1 terus atau sering ikut lomba juara atau apa, itu biasanya orang tua yang di Cina itu pasti bilang 我的孩子很出息, kayak gitu sih. Cara pemakaian cusi. Jadi cusi itu kalau 出去每个父母都希望自己的孩子都很出息. Jadi setiap orang tua berharap anak sendiri bisa ini 很出息. 他是个很有出息的孩子. Dia adalah anak yang sangat hebat. Mungkin cusi bisa diartikan dengan hebat juga sih. Untuk cusi, ada pertanyaan? Ini lebih berprestasi ya, Love? Iya, lebih kayak berprestasi gitu. Jadi biasanya cusi itu dipakai kalau misalnya dia punya prestasi-prestasi tertentu gitu. Atau enggak biasa di Cungko, di ini Cina kan mereka pasti kalau anaknya bisa masuk ke Peking University atau Tsinghua University kan itu sangat bagus gitu kan. Pasti orang tuanya bakal bilang, 我的孩子很出息. 因为可以进Peking University karena bisa masuk Peking University gitu sih. Bukan prospek ya, di sini prospek. Prospek. Bright future prospects. Nah, bukan artinya tadi pikiran saya digunakan sebagai prospek. Bukan suatu prestasi, malah saya ngartikan prospek. Iya. Kalau sesuai dengan prospek bisa nggak ada kalimat yang mengartikan kayak prospek itu? Kalau saya sendiri sih lebih jarang dengar ya prospek gitu. Kalau bright future-nya sih ada sih ya, bright future kayak yang kalimat satu ini kayak berharap itu anak sendiri bisa cusi gitu. Kalau yang prospek lebih, kalau bisa dibilang nggak pernah dengar. Lebih sering dengarnya yang ini, kalimat yang 1 dengan 2 ke saya sendiri. Kalau misalnya pekerjaan itu mempunyai prospek yang bagus, itu pakai cusi atau pakai apa misalnya? Kayaknya nggak pakai cusi. Nggak pakai cusi ya? Iya. Oke. Iya. Oke, untuk cusi masih ada ini pertanyaan.
Kalau nggak ada, lanjut ya. Setelah cusi itu 选择, sebelah 选择 itu kayak buat pilihan. Pilihan. Ya, 选择 itu pilihan. Jadi biasanya itu 做选择, membuat pilihan. Biasanya kalimatnya kamu bisa memilih untuk tidak pergi. Bisa ini membuat pilihan sendiri. Untuk center, ada yang mau coba buat kalimat atau ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang ini nomor 12 itu 后悔. 后悔 itu menyesal artinya. 后悔. Biasanya dia lebih sering ini sih di depannya 很后悔. 很后悔 atau 非常后悔. Jadi kita bisa bilang 我很后悔, saya sangat menyesal. 为什么我会做出这样的选择? Mengapa aku bisa membuat pilihan yang seperti ini? Lalu, ini 事情都这样了, 还要后悔什么? Permasalahannya udah seperti ini, buat apa menyesal lagi gitu. Untuk 后悔 ada yang mau coba buat ini kalimat atau ada pertanyaan untuk 后悔? 老师，您好。 Iya. Oh, nih. Mohon maaf baru masuk. Saya coba, 老师. Yeah. Coba buat kalimat. 那个女孩做那个选择很后悔. Boleh kan? 那个女孩做那个选择后悔. Itu ya. 那个女孩做. 那个女孩. Harusnya ini 很后悔nya itu dipindah ke ini di sini. Jadinya 那个女孩很后悔做kan dia kayak udah lampau gitu kan, udah lewat gitu, jadi harusnya kita tambah le juga karena udah lewat gitu kan. 做了那个选择. Harusnya sih seperti ini, lebih tepat. Ya. Oke. Untuk 后悔 masih ada ini pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Berikutnya itu 交. 交 itu lebih kayak, kalau di sini itu 交朋友. 交朋友 itu kayak berteman. Atau enggak, ini 交朋友, atau 交 biasa dipakai juga kayak 交女朋友. 女朋友 itu pacar. Jadi ini kayak berpacaran.
atau enggak jiao nan pengyou. Itu lawan katanya dari jiao ni pengyou. Lalu kita bisa bilang, 我听说你已经交男朋友了. Dengar-dengar kamu sudah pacaran ya. Kalau enggak, 他是个很交朋友的人. Dia adalah seorang yang sangat senang berteman. Untuk jiao ada pertanyaan atau ini ada yang mau coba buat kalimat jiao? Iya. Di sini maksud jiao itu hanya untuk jiao pengyo atau jiao nan pengyo, nyu pengyo, atau jiao yang jiao pakai itu juga termasuk lausnya. Di sini kalau di sini itu cuma untuk jiao pengyo, jiao nu pengyo, jiao nan pengyo punya sih. Enggak. Kalau untuk yang di Kaun ini dia cuma arti yang ini aja. Jiao. Karena jiao sendiri dia kan punya banyak arti, tapi di bab yang ini itu cuma arti yang ini. Baik, siap lausnya. Jauh pengjauh itu berarti membuat kamu jadi temanku ya gitu ya? Iya. Jadiin aku temenmu gitu kan? Iya. Jadiin teman. Oke. Kalau menjadikan guru terus kayak pembimbing itu nggak bisa jiao kan lausnya? Tang ya? Nggak bisa. 我 Iya. 请你当我的导师, begitu kan? Iya. Tang. Kalau jiao selain pengyo, kalau maksudnya untuk menjadikan apa lagi lausnya? Selain jiao ya? Ya. Menjadikan. Bisa juga pian. Menjadi. Pian juga menjadi. Contohnya ya. Ini lebih sering pakainya tanya sih, dia mau bilang mau bilangnya gitu aja, 我们可以变成好朋友 juga bisa. Enggak, ini cuma dia lebih sering ini kalau 变成 kayak nanya gitu, persetujuan gitu, boleh enggak atau enggak. 成为 juga menjadi. 变成为 dengan yang tadi tang juga bisa sih. Kalau tang itu untuk ke guru ya? Untuk menjadi Enggak juga. Kayak tadi contoh Surya tadi, yang maukah kamu jadi pembimbing saya atau guru saya, itu pakai tang gitu. Iya. Coba di kan guru pembimbing, 你可以当我的导师吗? Atau enggak, dia lebih kayak selain 导师 你可以当
Pengyu juga bisa, dia nggak pasti dengan guru sih. Kalau pengyu nggak bisa dua. Dia nggak harus untuk guru aja. Cuma tang itu dia lebih ke ini formal, bahasa formal. Lebih cocok tang atau cengwei? Cengwei itu become soalnya. Cengwei lebih cocok cengwei sih. Cengwei juga bisa. Cuma kalau tang itu dia kan lebih formal, jadi mungkin dia lebih sering pakai untuk kayak taoshi atau guru punya. Cengwei Tapi juga kalau formal. cengwei juga formal. Sama formalnya Sama. kayak tang. Sama. Oke. Iya. Untuk ciao masih ada ini pertanyaan. Ciao. Oh, jauh tuh lebih nggak formal ya. Iya. Lebih koi sih kalau. Koi ya benar. Ah, Lanjut. Oke. Yang berikutnya itu wenhua. Wenhua itu budaya. Budaya biasanya dia bilangnya budaya Indonesia ini wenhua atau Taiko wenhua, budaya Thailand. Misalnya tari saman是印尼文化的其中之一. Tari saman merupakan salah satu budaya Indonesia. Kalau wenhua untuk wenhua ada ini pertanyaan atau ini apa? Atau ada yang mau buat kalimat untuk wenhua? Kalau nggak ada lanjut ya. Yang ini 15. Bentar. Untuk wenhua. Oh iya, kalau di Cina biasanya orang Cina terkadang kalau mereka marah kan, mereka bakal marahnya yang kayak gitu, marahin orang. Dia bilangnya mei wenhua. Mei wenhua itu kayak bilang orang itu kayak nggak orang yang nggak sekolah, iya, nggak berbudaya punya. Biasanya mereka bakal marahnya kayak gitu, mei wenhua. Ya. Nggak punya adat. Iya. Indonesia juga gitu bukan ya? Ada ya di Indo. Iya. Kalau di punya adat. Nggak ada akhlak kalau di Indo, anak muda sekarang nggak ada. Iya. Iya sih, biasa di ini di Cina sering bilangnya kayak gitu. Oke. Kalau gitu lanjut. Yang 15 itu yuansu. Yuansu itu kayak unsur gitu sih. Di sini kalau di buku kan elemen atau enggak unsur gitu. Wenhua yuansu, ada unsur budayanya gitu. Jadi 这个舞蹈 tarian ini 还是有点印尼文化的元素, masih ada unsur budaya Indo. Biasanya kayak gitu. Untuk yuansu kalau unsur dalam sains sains gitu kayak unsur kalium, potasium, unsur kimia itu pakai yuansu juga? Iya, pakai yuansu juga. Oh, misalnya unsur Iya. apa?
mengandung unsur Kamu pakai potasium, elemen zinc, Ya, yang kimia itu loh yang ya, pakai yuansu juga. oh gitu. Iya. Oke. Hmm. Saya pikir lain lagi. Sama. Dia Sama, tetap ya. pakai yuansu juga. Iya Nenda. Hmm? Kalau misalnya Feng Shui dengan Wen Hua, yang tadi ya, Feng Shui sama Wen Hua itu beda ya? Yang mana? Feng Shui itu juga bukan yang budaya ya? Yang mana ya? Budaya tuh loh. Feng Shui. Feng Shui dia lebih Feng Shui itu kayak dia acaranya enggak sih? Lebih ke acara budayanya deh. Feng Shui Sikuan dia kebiasaan ininya sih budayanya. Itu kebiasaan berdaya, tapi Iya. budaya Jepang Wen Hua gitu. Iya, Feng Shui dia lebih ke dia biasanya pakai ini sih tapenya Feng Shui Sikuan kebiasaannya sih. Mungkin kayak kalau yang ini kalau anak-anak keturunan mungkin dia Feng Shui-nya dia ada pergi sembahyang kubur. Mungkin nanti ada Zhongqiu Jie itu ada ngapain gitu. Itu namanya Feng Shui Sikuan. Oke. Lebih ke acara aja ya. Iya. Kan adat istiadatnya. Ya. Oke. Sama juga. Tadi itu kayak Shui yang kayak sains punya. Misalnya ada unsur, ada airnya punya Shui Su juga bisa. Oke. Lao Shi, kalau Ya. ini bedanya dengan Cai Liao. Cai Liao dia lebih ke bahan deh. Material, bahan, data gitu ya? Iya. Kalau Yuan Shui itu lebih dia berwujud benda kah? Enggak harus. Ya, dia lebih elemen maksudnya. Kalau dalam IPA kan dia yang lebih kecil punya ya. Kayak ini. Partikel. Iya. Lebih ke arah partikel. Iya. Atom ya, atom. Kalau yang di IPA-nya. Tapi kalau kayak yang biasa dipakai kayak Yuan Su gitu. Enggak deh, dia enggak benda deh. Yuan Su. Lebih ke partikel gitu. 土地上有很多元素，对吗？ boleh. 土地上有很多元素。Atau 土地里下的 saya nggak tahu yang benar yang mana. Pokoknya di dalam tanah terdapat banyak elemen gitu maksudnya. Iya. Atau enggak langsung 土里有很多元素 juga boleh. 土里有很多元素. Nanti bisa dijabarkan ada 元素 apa-apa aja gitu. 有水有舌头什么的。土里有很多元素，分别 terbagi 分别有水元素。分别 itu apa Lao Shi? Kayak terbagi gitu. Kayak misalnya ada水元素, ada apa lagi? 石头, batu ya, dan lain-lain. 什么的 pakai 什么的 boleh nggak? Ya salah tadi lupa. Semeta. Ya semeta. Atau teng boleh. Juga boleh.
Ya. Atau teng satu aja boleh juga. Oke, untuk Yuansu masih ada ini pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini inci itu lebih kayak maka. Inci itu dia lebih ke maka. Biasanya di depan inci itu dia kayak ada kayak satu kejadian gitu, baru maka dari itu inci. Nah, inci, makanya saya tidak mau pergi. Misalnya di depannya ada apa gitu, di belakangnya inci pusing, maka saya tidak mau pergi. Contohnya有好，他对我很不友好，我不想理他。Dia tidak terlalu baik dengan aku, makanya saya tidak mau lebih ke saya, maka saya mengabaikan dia. 不想理他. Untuk inci ada pertanyaan? Atau ada yang mau coba ini buat kalimat enggak inci? Inci. Enggak ada pertanyaan. Tadi lebih ke karena. Iya, maka. Maka. Iya. Bukan yinwe suoi ya. Tidak sama dengan yinwe suoi. Iya, beda. Maka. Kalau ya, inwe kan jika maka ya. sekarang. Ini berarti jika maka loh. Oh, jika maka. Kalau pakai ruguo nggak bisa depannya ya. Ruguo de hua, yinsi. Oh, nggak bisa. Ini sama sama nggak ya? Sama nggak sama story itu, sama yang inse atau ya biasanya pakai. Iya, yang ini kan? Ya itu dah, yang itu dah. Ya. Dia lebih kayak tapi itu juga ya artinya ya. Dia kayak lebih mirip-mirip ke tanshi. Bentar, aku coba ini yang apa? Coba pikirkan satu kalimat erse.
我希望你20，我不算死你。Oh, oh, oh, Bukan sama. itu ya? Itu ya? Coba Itu lebih kayaknya lebih ini. In, dia lebih lebih yang ini sih. Maka dari itu dia nggak sama dengan inse. Dia dia lebih berbeda. Oke. Nanti aku coba cari kalimatnya. Dengan ini inse. Kayaknya kalau yang Erse itu pasangannya Puse ya. Puse. Puse. Kayak misalnya apa ya? Dia itu bukan apa melainkan apa gitu kayaknya. Iya, dia lebih kayak melainkan. Iya, Puse. Ya, pasangannya. Dia A, bukan A, melainkan B titik-titik. Ya. Iya. Oke. Untuk inse masih ada? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut. Ini nomor 19. Renten itu serius. Ya, serius. Jadi, 我们应该要认真学习. Kita harus belajar dengan serius. 这样才能拿到好成绩. Dengan begitu baru bisa dapat nilai bagus. Rencen. Ada yang mau coba ini buat kalimat rencen? Rencen. 我不能玩玩，我一定认真。Rencen. Aku harus jadi orang yang serius. Oh, eating. Tangke. Jadi Tangke. Oh ya, pakai indang aja. Tangke rencen 学习的人. Rencen 学的人. Oh, 我有当一个认真学习的人. Lebih ke itu ya. Iya. Oke. Untuk rencen. Tapi nggak boleh. 今年进来的老板特别认真工作，可以吗？工作。今年新来的老板。Boleh kok. 今年新来的老板. Strukturnya betul. Iya. Bentar. Cuma bagian ini sih agak janggal dikit, tapi boleh kok.
Baik. Oh. Tadi sebenarnya mau nanya yang yinse lah, Chef. Oh, Yin. boleh. Tadi kan jika maka, berarti harus selalu ada hubungan kan? Iya. Kayak klausa kan, A sama B gitu kan? Iya. Oke, ya udah, siap. Oke. Siap. Oke, terima kasih loh, Chef. Atau enggak ini kita bisa bilang juga laupan contohnya jadi ini Rencana. Ini mungkin lebih Rencana tepat ya. Untuk orang ya, kalau misalnya jong itu kan juga serius artinya. Jong. Oh. Iya deh. Jadi, jong itu kan serius artinya jong. Jong yang mana ya, Mbak? Jong yang kayak si itu loh. Ya, kok bisa nulis di situ ya? Aku nulis di ini ya. Coba. Jongnya ini loh, jong. Kan ya. Jong. Ntar. Kalau kayak 因此教育不特别重视考试写题。重视。重着ini. Ya, 重视 yang ini ya. Jong Se lebih. Iya, dia lebih kan ke kayak. Iya, dia serius. Yang lebih kayak lebih memperhatikan sih, 重视 lebih memperhatikan. Kalau 认真 ya dia serius saja sih. Kalau 重视 dia lebih ke yang ini memperhatikan. Sangat serius memperhatikan. Oke. Tulis di situ di sebelahnya, sangat serius memperhatikan, biar ingat. Berarti lebih serius dibandingkan Renjen ya? Iya, sangat serius atau lebih memperhatikan sih. Kalau Zhongshi lebih sering digunakan untuk yang kayak dia bilangnya lebih memperhatikan. Coba ini contoh. Dia sangat memperhatikan nilai dan belajar nilai sih. 他很重视学习成绩. Biasanya kayak gitu. Lebih seringnya sih dipakai yang kayak gitu. Renjen, untuk Renjen masih ada ini pertanyaan. Oke. Kalimat 我们认真锻炼，以便我们赢得比赛。我们认真锻炼，以便我们赢得比赛。Ya, 可以吗？ boleh. 以便我们boleh kok. Bisa ya? Iya, bisa. 我们认真锻炼，以便我们赢得比赛。 Itu bagusan pakai IPN atau inse, so-nya itu? Pakai ipian deh. Bukan inse, bukan. Bukan. Ipian lebih cocok sih. Kalau inse dia lebih oman.
因此因此我们很认真锻炼，因此我们赢了比赛。Jadinya kami menang. Ini gue pakai ince. Kayak atas lebih cocok pakai ipian. Untuk Renchen masih ada ini pertanyaan. Kalau nggak ada, ini ya lanjut ya. Oke. Renchen itu. Berikutnya itu 厨师itu koki. 厨师。Misalnya ini 这位厨师做的菜非常好吃. Sayuran yang dibuat koki ini sangat enak. Pakai ince, maka dari itu kami suka makan di sana. Makan di sini. 到这里吃饭. 厨师. Untuk 厨师 ada yang mau coba buat kalimat? Koki. Wow. Tadi menjadi itu apa ya? Dang. 我的梦想是当厨师. Boleh kok. 我的梦想是当厨师. Mulia banget. Boleh. Iya. Boleh. Coba lagi buat kalimat susah. Oke. Oke. Susah. Udah. Kalau gitu nomor 21 Liu itu mengalir. Kalau arti sendiri Liu itu mengalir. Biasanya kayak kalau tapenya dulu aliran air atau terkadang biasa ada ini berdarah liu xue. Biasanya dipakai kayak gitu. Atau enggak yang ini nomor 22 口水itu ini liur. Jadi liu 口水 biasa dipakai ini sih bareng liu 口水. Khusus untuk ini aja dia ya Liu nih ya. Kalau aliran air nggak bisa. Liu shui aliran air. Bisa. Aliran air.
atau Udara pakai liu ya, aliran udara. Atau hanya aku saja? qi liu liu qi. Sama Udara. pakai liu juga sama. Iya. Liu Han ya, berarti ya. Han Sui-nya sweet. Iya. Liu qi kayak aliran udara, aliran ini. Udara. Sui. Han. Udara. Liu Han. Iya. 11 udara. Han lagi satu Han. Hannya keringat. Yang ini. Oh, udah ya? Oh ya benar. Iya. Liu Han. Yang salah. Apa lagi ya? Apa lagi yang berhubungan dengan Liu. Liu aliran Liu. Atau enggak Oh, ini. air mata. Liu Yan Lei. Liu Yan. Liu Yanlei juga bisa atau enggak ini. Liu Lei langsung. Liu Lei gitu ya. Air mata ya. Iya. Itu aliran ya. Berarti dia nangis itu. Liu Itu Yan kita air bilang matanya ngalir ya. Liu Lei atau Liu Yanlei bisa kok doa. Cuma ini lebih singkat kan, Liu Lei langsung. Kalau aku buat kalimat tuh kayak gini ya. Wah. 我好我的色或从来不流眼泪。好. Aku orang yang sering nangis gitu loh. Gini jadi. Wah. Apa yang lebih bagus ya? Wah. Wah, the seho. Wah. Atau enggak ini kan pakai apa ya? Wah. Wah. Gimana kayaknya ya? Wah, Xiang itu. Wah, Xiang. Insyaallah. Ada nggak ada niat. Atau enggak ini. 看电视剧的时候 waktu nonton drama, 我经常感动到流眼泪. Saya sering terharu sampai ini menitikkan air mata. Kantong itu terharu. Kantong atau 流眼泪. Boleh juga. Oke, bisa. Itu oke. Ya. Yanlei. Oke. Yanlei. Oke, akan aku ingat. Nyut. Atau enggak ini 流口水，看到妈妈做的菜，我都流口水了。Mungkin tuh enak gitu kan. Air liurnya Iya. Oke. Dong. Liu口水. Oke. Untuk Leo masih ada pertanyaan? Leo. Kalau nggak ada lanjut ya. Leo. Lanjut. Oke. Lanjut Leo itu 口水 udah tahu yo. Tahu itu turgoi.
这位导游非常tour guide ini sangat ramah, 非常热情. Ada yang ini coba buat kalimat Taoyong. 如果你们去巴厘岛，我一定给我们当导游。itu ya? 给你们当游 ya kayak gini. 如果你们去巴厘岛，我一定给你们当导游. Boleh. Kalau gitu boleh. pergi Bali gitu Tau. ya. Pergi Bali Tau cari mbak ini ya, Mbak Putri. Itu kan cuma contoh ya. Oke. Untuk Taoyong. Nanti ada ini pertanyaan. Losa maaf itu artinya apa? Aku nggak tahu. Taoyong itu tour guide. Tour guide. Iya, tour guide. Yang ini yang bawa jalan. Kali banyak tahu yo. Iya. Kali tahu yo, hen ku tahu yo, hen hao de tahu yo. Yo, hen hao de tahu yo. Boleh. Mbak Zizi, coba tuh Mbak Zizi. Semangat Mbak Zizi. Coba aja. Mbak Zizi Na Wei Taoyong Han pretty apa? Cantik. 很漂亮。漂亮。很漂亮，又漂亮又热情。又漂亮又热情 boleh? 又热情 boleh. 那位导游又漂亮又热情。 Aku nggak tahu artinya yang contoh yang Mbak Putri bikin tadi itu. Ya. Oh, ini. Jika kalian pergi ke Bali, saya akan menjadi tour guide kalian. Oh, ini menjadi artinya. Tang menjadi. Bali. Ya itu cuma contoh doang. Contoh. Habis li itu apa? Habis Bali. Tahu pulau. Oh. Pulau Bali. Bali tahu. Oh. Oke. Oke. Taoyong. Untuk Taoyong masih ada ini pertanyaan? Oke. Yang paling terakhir itu 其实 itu sebenarnya. Artinya itu sebenarnya. 其实 sebenarnya. Di 我其实不喜欢吃甜的. Sebenarnya saya tidak suka makan yang makanan manis.
其实 itu sebenarnya. Lalu ini 其实他是想去北京的，但是父母不同意他去北京. Sebenarnya dia ingin pergi ke Beijing, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi ke Beijing. 其实 ada pertanyaan untuk 其实 sebenarnya kalau itu harus pakai tapi nggak, sebenarnya begini tapi gitu nggak ya? Iya. Harus ya? Dia tergantung kalimat sih Mbak. Kalau kayak ini kan iya harus, tapi gimana? Mau ditambahin juga boleh kok. Tapi dia ada satu ini tensisnya kan. 其实 itu temannya itu tapi. 其实 但是gitu. Ada satu. Iya. Tapi kalau ngomong sampai setengah gitu boleh. Cuma kayak ada yang nggak habis gitu kan. Kayak belakangnya masih ada gitu. Misalnya gini. 其实我不喜欢你，但是我被迫接受了。Drama banget ya. Aku belajar dari drama-drama Cina. 其实我不喜欢你，但是我被迫接受你。对。Iya, 其实我不喜欢你. Sebenarnya saya tidak suka kamu. 但是我被迫接受你. Saya terpaksa menerima kamu.被迫gitu ya? itu terpaksa. Iya. 被迫 itu terpaksa. 接受 itu menerima. 但是我被迫接受你. Gitu. Oke. Untuk 其实 masih ada pertanyaan? Atau ada yang mau coba buat kalimat? Cise, 我不懂这个字. Pakai Beipo aja Pak. 可以吗? Oh boleh. Kurang. Kan dia kurang kalimat ininya, kalimat tapinya. Sebenarnya aku nggak ngerti gitu kan, tapi aku pura-pura ngerti gitu kan. Ini sampai setengah boleh sih. Oh, setengah boleh. Ya setengah boleh, cuma kayak yang belakangnya nggak habis gitu ngomongnya. Tapi kalau kayak bahasa sehari-hari kayak Kowi punya boleh kok, dia sampai setengah gitu boleh kok. Jujuran paling dalam, jujur. Kalau bilang tapi aku ngangguk itu apa ya? Toteng apa sih? Ngangguk itu. Ngangguk. Tientau. Oh, tientau ya. Tapi aku ngangguk. Sebenarnya aku nggak ngerti, tapi aku ngangguk gitu. Tientau. Oh. 其实我不懂这个词，但是我点头。Sebenarnya aku nggak ngerti, tapi aku ngangguk aja. 但是我点头 boleh. Tulis bahasa Indonesianya biar ngerti nanti. Oh iya. 他说他有一个房子。其实他说他有几个房子. Kalau rumah, maksud rumah kayak di Indo, 房子 boleh nggak? Boleh. Oke. 其实一个房子也没有. 房
你他说他有一个房子，其实几个老师，几个啊，他有几个房子，其实一个房子也没有。其实他有7个房子，其实他一个房子也没有。哦， ci yang beberapa 老师。ci yang beberapa itu? 几个 ya boleh. Ini房子 dia lebih sering pakai tau satuannya. 几套房子. Oh, Dia baik. pakai ke boleh kok. Cuma kalau ini Ke building. ke boleh, tapi dia lebih seringnya ini tau. Kalau tau ya lah. Iya, TAO tau. Nada keempat Lebih tau. Lebih ke itu katanya ini Surya ke building. Iya. Apa kak? Building. Kalau bilang jangan misalkan pakai ge. Kalau dosenku bilang jangan pakai ge. Nggak boleh kalau fangse itu pakai tau. Kalau rumah kayak misalkan rumah kayak di Indo kan beda kayak apartemen. Itu boleh disebut fangze. Atau jia. Dia Kalau fangze. lebih Jia juga boleh. Tapi lebih seringnya pakai fangze sih. Nggak apa fangze. sih. Iya. Oke. Kalau di Cina kan lebih banyak orang mencari ya, Lausya. Kalau di Indonesia kan membangun atau beli ya. Iya. Bedanya kalau yang paling utama pasti misalkan antara fangze, fangjian, terus jia, apa lagi ya sebutan rumah itu, Lausya? Fangze. Tadi fangze. Fangjian ya. Fangjian. Fangze itu kan kalau di Cina kan dia rumahnya itu yang ini apartemen punya. Jadi kayak lebih ke satu ruangan gitu Jadi dia pakai fangze. Kata lausuku dulu sih ini sih. Dia fangze karena apartemennya itu satu ini kayak satu ruangan gitu. Kalau Jia itu lebih yang kayak Indo punya. Cuma kalau kita di Cina kan lebih sering ngomongnya tetap pakai fangze gitu. Agak jarang pakai jia. Kalau fangjian itu lebih yang kayak kamar gitu. Kamar. Kayak kamar tidur gitu yang ukurannya lebih kecil gitu, fangjian. Kayak gitu sih bedanya. Baik. Oke, siap. Kalau di hotel kan itu kan Shuangren fangjian. Iya. Jiantan. Kalau apa yang satu tuh? Tanrenjian. Tanrenjian ya. Iya, Tanrenjian. Oh, itu double bed dengan single bed itu. Iya. Itu ada lagi Biesu. Shuangrenjian. Biesu itu rumah yang lebih gede lagi. Biesu. Rumah mewah. Iya, Biesu. Biesu. Iya. Biesu. Baik, terima kasih Lausya. Oke. Untuk Cici masih ada pertanyaan? Oke. Mengerti. Oke. PR-nya belum aku buat. Oke, nggak apa. Sama. Sibuk hari ini. Nggak apa. Kirain aku doang.
Soalnya itu juga banyak kan. Nggak apa kok. Atau enggak nanti udah buat kirimkan ke aku buat lihat juga boleh. Nggak apa-apanya kok. Boleh juga. Nanti aku bantu lihatkan. Ya. Oke. Hmm, Udah deh, Oke. udah sampai sini dulu. Oke. Oke. Zaijian. 谢谢老师，再见。非常感谢老师，朋友们，晚安，再见。再见。啊，再见。 Cendera. Sip.